Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk belajar tentang komputer jaringan dasar. Yang kemarin sudah beberapa pengenalan peripheral, sekarang adalah tentang perakitan, dimana akan kita mulai dengan beberapa part. Di sini ada prosesor. Kita akan menggunakan Core i3 seri 4600. Kemudian ada SSD untuk penyimpanan permanennya. Kita menggunakan seri M2 yang NVMe soketnya, bukan yang pakai SATA atau M2, tapi soket NVMe. Kemudian ada RAM, masih menggunakan DDR3 dengan kapasitas 8 GB untuk RAM-nya. Kemudian ada HSF, heatsink fan, untuk pendingin prosesornya, dan juga menggunakan ini ada sedikit aksesoris di heatsink fan-nya, RGB, jadi bisa warna-warni. Kemudian ada yang kecil itu menggunakan pasta prosesornya yang biasa. Kemudian motherboardnya menggunakan yang tipe H81 dengan soket 1155. Untuk soketnya kita bisa melihat untuk motherboardnya dalamnya seperti apa aja. Kita cek, ini motherboard yang biasa standar, bukan motherboard yang bermerek. Ini yang ya untuk H81 ataupun soket 1155 sudah masuk. Di situ ada power untuk prosesor soketnya, kemudian ada VGA port, ada HDMI port, ada USB port, USB 3.0, ada Ethernet, kemudian audio jack untuk VGA, PCI Express, kemudian SATA, dan untuk soket-soket untuk power atau switch. Di sana ada power, ada reset, ada HDD LED, kemudian HDD. Jadi semuanya nanti harus masuk ke situ satu persatu. Biasanya yang bikin bingung di situ, tapi nggak usah bingung. Kita cukup mengikuti aja yang ada. Kemudian di sini juga menggunakan board ini sudah dilengkapi dengan soket atau port SATA tipe NVMe, ya itu yang NVMe. Jadi ada switchnya, mau pakai yang SATA biasa atau SATA yang NVMe ini harus pilih. Kalau kita pakai NVMe ya kita switch untuk yang NVMe nya on. Kita mulai pertama adalah pemasangan prosesor. Nah, cara memasang prosesor cukup mudah. Kalian tinggal menarik dari tuas untuk soket prosesornya, ya ditarik ke bawah sedikit, kemudian ditarik ke kanan dan didorong ke atas sampai tutupnya terbuka. Itu cara untuk membuka tutup soket prosesor. Kemudian kita masukkan ke prosesor ke dalam motherboardnya. Kita lihat ujung dari prosesor yang ada tanda panah emas, nah, seperti ini ada tanda panah emas. Kita akan masukkan ke ujung sebelah kiri bawah. Jadi untuk pemasangan soket prosesor sendiri itu sebenarnya nggak rumit, tinggal kita ngikuti aja. Di situ juga sudah ada beberapa tanda ataupun ada seperti lubang-lubang kecil. Kalau memang nggak pas kita masang, ya dia tidak akan mau masuk. Kemudian untuk cara penutupnya seperti biasa, cukup mudah juga, tinggal kita tutup. Kita kebelakangan sedikit untuk tuasnya, kita dorong ke dalam, kemudian kita tarik ke samping dan kita masukkan pengaitnya. Seperti itu untuk prosesornya, pemasangan prosesor cukup mudah kan. Berikutnya adalah pemberian pasta prosesor. Kita menggunakan thermal grease yang seri ini, ya murah, paling 5.000 atau 10.000 kita bisa gunakan. Mohon maaf, ini sepertinya masih kering banget untuk yang ini, jadi saya akan cari yang lain dulu sebentar. Sambil kita cari yang lain, masih ingat kan untuk input dan output, ya untuk yang input dan dari komputer ada berapa? Ada keyboard, mouse, card reader, joystick untuk main game dan lain sebagainya. Sementara untuk output kalian bisa cek di monitor, printer, apapun yang ditampilkan, apapun yang dicetak itu adalah output dari sebuah komputer. Sementara untuk pemrosesnya ya ini.
untuk prosesor. Untuk CPU-nya adalah bagian prosesnya. Ya, kita coba, ya sangat keras sekali, tidak bagus ini untuk kipas dan prosesornya. Jadi akan kita ganti aja dulu dengan pasta yang baru. Kita bersihkan sebentar menggunakan tisu. Ya, saya jeda sebentar videonya. Oke, kita pakai yang ini masih baru. Kita bisa buka tutupnya. Kalau cara mengoleskannya cukup mudah, cukup dioleskan ya, tidak usah banyak-banyak. Yang penting di atasnya prosesor, dan itu bisa menghalangi panas prosesor dengan kipas secara langsung. Mau menggunakan tangan, mau menggunakan alat, mau menggunakan cotton bud bisa. Itu untuk pengolesan dari pasta prosesornya. Setelah itu kita akan persiapkan HSF-nya untuk kipas prosesornya. Jadi kita menggunakan yang seri seri yang ada pemanisnya, yaitu lampu-lampu RGB yang nantinya akan muter warna-warni. Tetapi kita juga butuh yang tambahan kabel untuk sRGB-nya. Ini untuk penopangnya. Jadi kalau yang seri-seri seperti ini harus butuh penopang, di mana penopang ini bisa 3 tipe untuk soket, bisa 775, bisa 115X ataupun yang 17XX. Jadi untuk yang seri di atas 6000 itu masih bisa digunakan. Juga ada pengait-pengait kecil seperti ini. Dan perlu diingat, ini sangat rentan karena dia plastik biasa. Untuk pemasangan prosesor sendiri sedikit, kipas prosesor sendiri sedikit membutuhkan tenaga. Kita masukkan ke lubang yang pas dengan soket-soketnya, karena kita masih pakai yang seri 115X. Jadi kita setting ke yang 115X untuk yang transparan itu tadi, pengait-pengaitnya sampai pas di lubangnya. Kemudian kita masukkan ke penguncinya. Itu ada pengunci, setiap titik-titik lubangnya ada pengunci. Kita masukkan satu persatu, dipaskan, kemudian ditekan, satu persatu dipaskan, kemudian ditekan sampai 4 kali. Oke, jadi setelah sudah melakukan penguncian untuk penopang HSF, kipas prosesor, kita akan memasang kipas prosesornya. Caranya juga cukup mudah, tinggal kita lihat sambil dikira-kira kalau ujung yang satu dan ujung yang lainnya sama kan. Kalau mengganggu pengaitan, ya harusnya kita balik aja. Kalau seperti ini, kita coba dulu sebentar. Seperti ini akan mengganggu, bisa kita balik nantinya. Oke, nah ini pas. Nah, kita bisa masukkan ke pengaitnya yang bagian bawah dengan pengait dari kipas prosesornya sendiri. Kemudian ini untuk kipas prosesornya, untuk penguncinya agak susah, memang butuh satu tenaga, apalagi dengan mengambil gambar seperti ini agak sedikit susah, mohon maaf. Sebentar, sampai saya bisa dulu sebentar ya. Agak susah, jangan sampai miring. Ya, hati-hati, jangan sampai patah juga untuk batnya kalau kita terlalu menekan. Ya, pelan-pelan tetapi pasti, dan juga sedikit bertenaga. Oke, pelan, mohon maaf bentar ya, sampai akhirnya bisa nanti ditarik sedikit karena agak masuk tadi. Oke, sudah. Jika sudah terpasang, kita lihat di bagian bawahnya apakah ada sisi celah. Oke, kita pastikan tidak ada celah. Bagus.
Kemudian untuk ini adalah power dari fan-nya untuk kipas masuk ke motherboard. Kemudian untuk sisi satunya adalah sRGB-nya. Oke, nanti kita masukkan ke soketnya. Berikutnya kita akan pasang untuk RAM-nya. RAM DDR3 dengan 8 GB untuk kapasitas RAM. Penyimpanan apa kalau RAM? Kalau SSD hard disk penyimpanan permanen, kalau RAM penyimpanan sementara. Pemasangannya juga cukup mudah. Silakan untuk pengait-pengait samping kiri kanan dibuka dulu. Kemudian karena RAM itu ada pembatasnya, paskan saja pembatasnya, jangan sampai terbalik kiri kanannya. Kemudian tekan kiri dulu atau kanan dulu salah satu sisi, kemudian pengaitnya silakan dikuncikan. Cukup mudah. Berikutnya adalah pemasangan SSD. Ini pemasangan SSD harusnya tadi duluan karena pengaruh dari fan yang besar ya, agak besar ya. Tapi ya harus kita hati-hati juga, boleh nggak apa-apa, jadi pelan-pelan. SSD tipe NVMe, soket NVMe. Kalau itu soket SATA, ini kita nggak ada. Kita menggunakan yang seri NVMe, di mana ada satu pembatas di tengah-tengah itu, jadi ada 2 soket. Kita masukkan, jangan sampai terbalik juga. Kalau nggak terbalik pasti nggak mau masuk. Seperti itu. Kemudian kita kunci dengan baut atau mur. Kita kunci dengan mur yang jari yang kecil. Ada bawaannya kalau kita beli baru di boardnya, biasanya sudah dibawakan untuk murnya atau bautnya. Mur ya namanya. Kalau yang baut itu yang bulat bolong. Kalau yang mur, ya mur atau baut. Kita cek aja sambil itu. Ya betul, mur. Kalau baut itu yang bolong. Ini agak susah karena opengnya yang saya gunakan sangat tidak sensitif untuk magnetnya, makanya gunakan openg yang magnetiknya bagus untuk kuat. Ini sudah oke. Pemasangan SSD untuk tipe NVMe sudah selesai terpasang. Oke, berikutnya adalah, jadi nanti ini untuk power supply, ini untuk power dari prosesor, ini semua dari power supply, pemberi arusnya atau jantungnya untuk RGB, di HSF-nya juga nanti kita pakai di power supply untuk soket-soketnya. Itu juga ada jam bawaan untuk BIOS. Jadi penyimpanan BIOSnya menggunakan jam seperti baterai jam, maksud saya, mohon maaf, clock ya, clock itu baterai jamnya itu. Oke, setelah ini akan kita pasang terlebih dahulu power dari komputernya atau power supply-nya. Untuk ini beberapa nanti kita akan pasang satu persatu. Jadi nanti ada 4 kabel, yang satu kabel terpecah 2, jadi ada 3 kabel yang bareng gandeng. Yang satu kabel terpecah 2, yang pertama untuk power, yang kedua untuk reset, yang ketiga untuk HDD LED, yang keempat untuk HDD aja. Jadi kalau HDD-nya nyala ya dia akan ada indikator nyala di komputernya. Oke, kita akan memasang terlebih dahulu untuk power supply-nya ke dalam casing. Kita menggunakan casing Venom RX. Kemudian power supply kita menggunakan ya yang biasa standar sih, yang Power Max mereknya. Kemudian 500 watt, biasanya nggak true. Ini untuk kabel ke power ke motherboard. Ini untuk soket power biasa. Ini untuk soket power prosesor.
Dan ini untuk soket power yang PP, biasanya digunakan untuk hard disk atau yang lain. Nanti untuk sRGB menggunakan ini power PP ini. Tapi untuk yang fan, kipas-kipas, kita menggunakan yang power biasa, standar defaultnya. Untuk lubang-lubang pengencangan mur atau baut itu ada 4. Nah, kita akan pasang di ujung. Kadang ada casing yang posisi dari power supply-nya di bawah ataupun di atas. Kalau untuk yang casing tipe ini posisinya di atas, kemudian menggunakan ini mur atau bautnya yang seperti ini agak besar, jadi beda nanti dengan yang punya motherboard yang agak kecil. Untuk seperti ini di atas posisinya. Untuk yang biasanya tipe-tipe yang casing di atas 400, 500 itu biasanya di bawah. Karena nanti di atas itu lebih banyak penggunaan di aksesoris seperti pendingin. Untuk kipasnya juga menggunakan kipas yang model yang besar. Jadi bukan hanya kipas tetapi sudah menggunakan liquid, cairan pendingin. Ya. Maka untuk untuk power supply-nya biasanya dipindah ke bawah. Ataupun biasanya juga sebagai penopang VGA yang besar-besar itu 4080 atau apa ya, yang besar-besar itu biasanya. Oke, kita kencangkan murbautnya 1 per 1 sampai 4. Setelahnya, nah ini kan posisinya dia ada di atas. Kita rapikan sedikit kabel-kabelnya biar untuk manajemen kabelnya sedikit rapi yang terlihat dari luar. Jadi ini tadi untuk beberapa soket, ada audio yang rear, ada depan, ada USB rear. Jadi untuk yang USB seperti ini ada buntu di pojok, sementara yang audio ada buntu di tengah. Nanti sudah ada tandanya, jadi jangan sampai tertukar atau salah tancap. Untuk yang ini untuk USB 3 di casing bagian atasnya itu USB 3 nanti masuk juga ke motherboardnya. Oke, kita pasang satu per satu. Kita rapikan dulu pengkabelannya biar tidak semrawut di depan, semrawut di belakang saja. Memang untuk dapur ya yang tahu-tahu aja, kalau yang di depan ya tahu bagus saja. Biasanya kan seperti itu. Oke, kita akan rapikan sebentar. Saya percepat ya videonya. Oke, ini sudah mulai saya masukkan satu-satu. Jadi ada beberapa panel di belakangnya, lubang-lubang itu bisa kita manfaatkan untuk manajemen kabelnya, biar ya terlihat meskipun tidak rapi-rapi banget ya nggak semrawut. Jadi kita bisa memanfaatkan lubang-lubang panel yang ada di belakang. Jadi kalau mau ngerakit ya dibuka dua-duanya. Untuk penutupnya, yang berikutnya adalah memasang motherboard ke dalam casing. Itu namanya back panel untuk yang seperti besi silver itu. Jadi back panel yang sebagai pelindung biar nggak ada debu masuk. Ya, seperti itu kita pasang pelan-pelan. Hati-hati juga karena dia tajam, bisa menggores. Kemudian kita paskan untuk lubang-lubangnya ke port-portnya itu sudah pas. Nah, kalau sudah pas baru kita melakukan pengencangan baut ataupun mur di motherboardnya. Saya percepat kembali ya.
Oke, ini bagian terakhir untuk melakukan pengencangan baut dan mur di motherboard. Oke, setelahnya kita akan rapikan sedikit. Ini untuk kabel-kabel fan. Di situ ada dua, satu sRGB untuk menyalakan lampunya, RGB-nya red, green, blue. Kemudian satunya untuk power dari kipasnya sendiri. Jadi nanti akan masuk ke soketnya di motherboard. Ini agaknya tadi harusnya dipasang dulu ke motherboardnya, tapi tidak apa-apa lah, biar tahu. Agak susah nanti kalau cara memasang posisi seperti ini karena agak besar ini kipasnya, jadi ada selah pun hanya kecil sekali, apalagi dengan tangan yang agak besar seperti ini. Bentar, saya atur kamera dulu biar pas, biar enak. Oke. Mohon maaf, sebentar. Oke, sip. Nah, terlalu ke kiri ya. Oke. Kita akan pasang dulu power dari prosesor. Ini power prosesor dari PSU, kita akan colokkan ke soket dari power prosesor. Lubangnya ada 4 untuk yang biasa, kalau yang bagus biasanya 6. Kalau yang seri-seri atas, motherboard yang seri atas, di atas 2 juta, di atas 1.800.000, itu biasanya 6 untuk power prosesornya. Kemudian kita akan rapikan dan pasang kabel-kabel untuk HSF nya, untuk fan. Ini untuk power fan nya. Agak susah sedikit karena sempit sekali. Oke, kita coba pasang, jangan sampai kebalik. Oh maaf, kok susah ini, sepertinya terbalik ini. Ya benar, terbalik posisi soketannya. Lebih enak saya bentar ya, agak susah soalnya posisinya, nyepit, terjepit posisinya. Memang paling nggak enak terjepit. Oke, kita pasang untuk HSF nya. Maaf, agak susah, sempit sekali. Nah, sip. Oke. Berikutnya adalah ke ini, sRGB-nya nanti masuk lewat belakang saja. Kita rapikan dulu biar tidak terlalu semrawut terlihat dari depan, biar terlihat rapi. Oke, rapi kan? Lumayan. Oke, tapi di bagian belakang pasti semrawut sekali. Kita akan lihat belakangnya. Agak sedikit membulet-bulet kabelnya. Untuk beberapa kabel switch kita persiapkan dulu, kita tarik ke depan switch, kemudian kabel front USB dan juga front audionya. Jadi itu ini untuk beberapa kabel switch atau yang nyalakan. Nah, kita lihat juga di positif negatifnya, kan sudah ada tandanya di motherboardnya tadi. Kalau enggak, kalian rewind ke belakang sedikit, nanti di push, nanti ada yang plus atau minus, kan ada tanda plus sama min ya. Kalau enggak ada tandanya berarti min. Nah, posisinya itu horizontal, jangan vertikal. Kalau vertikal nanti biasanya enggak nyambung.
Nah, horizontal sambungkan ke, kan ada dua tuh plus minusnya ya, sambungkan satu persatu. Power, kemudian bawahnya power itu reset, sampingnya reset adalah HDD, atasnya HDD, LED HDD atau HDD LED. Nah, HDD LED ini biasanya yang dua, powernya dua terpisah ya, itu ada plus ada minus, yang sebelah kiri adalah plus, yang sebelah kanan adalah minus. Seperti itu cara memasang switchnya. Oke, pastikan semuanya tertancap dengan baik. Kemudian kita pasang ke audio, kita cari yang sesuai audio, karena itu sudah ada tutupnya, yang ada di buntu di tengah-tengah itu adalah audio. Cari yang colokan atau yang jarum-jarum itu yang tengahnya kosong itu audio, samping kiri bawah kosong tertutup adalah untuk USB frontnya. Kita rapikan sedikit biar tidak terlalu semeraut. Oke, berikutnya adalah ini untuk kabel soket USB 3 di frontnya. Nah, jadi di atas casing ini ada colokan USB 3, ini untuk sebagai biar fungsi di atasnya nanti. Nah, ini bagian belakangnya semeraut. Oke, ini alat tambahan sebagai konverter aja dari power biasa, dari power supply ke sRGB-nya, karena soket atau colokan sRGB hanya 3 pin. Jadi kalau menggunakan bawaan power supply nggak ada. Jadi kita harus pakai konverternya seperti ini. Jadi ini dicolokkan ke yang pipih untuk yang powernya. Kemudian sisi berikutnya kita colokkan ke soket 3 pin untuk sRGB-nya. Oke. Berikutnya adalah tinggal perapian kabel-kabel. Oh ya, ada satu kabel yang belum saya pasang di situ, adalah kabel untuk motherboardnya. Jadi ini kabel ada 28, saya lupa, antara 24 pin. Nah, untuk masangnya juga sama, mudah karena semuanya sudah ada penandanya. Kalau ini ada jepitan, kemudian di motherboardnya sendiri ada seperti tonjolan sedikit, kita jepitkan. Nah, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik pasti tidak mau masuk. Oke, kita sedikit tekan biar pasti masuk, pasti nancep. Oke, berikutnya adalah perapian kabel dan pemasangan back panel, back casing belakang. Ini ada sedikit untuk yang power tadi. Untuk yang fan kita menggunakan yang standar untuk powernya, untuk fan depan. Oke, sudah. Untuk power ini sudah, power semuanya sudah tidak ada yang dipasang lagi. Kita tinggal melakukan perapian. Untuk perapian saya percepat kembali. Perapian memang agak sedikit ini. Kalau kita bisa merapikannya menggunakan kabel tis, ataupun kalau kita punya crack gitu yang kayak pengait itu, ataupun kabel tis, kita bisa pakai. Karena saya nggak ada tadi menggunakan karet, tetapi ya seperti ini, tidak begitu bagus, tidak begitu rapi, sampai diposisikan tengkorak untuk
casingnya sendiri, kita bisa memanfaatkan beberapa space atau tempat-tempat di casing maupun ditutup casingnya, karena tutup casingnya yang belakang sedikit menggelembung. Kita akan pastikan semuanya rapi. Oke, kita akan coba pasang kembali tutup casing belakang. Masih ada yang keluar satu, maaf. Sip. Kalau sudah semuanya sudah kita pastikan masuk rapi, kita bisa melakukan pengencangan baut atau mur di tutup belakang casing kita. Kalau yang model baut-baut seperti ini tuh enggak usah pakai baut, enggak usah pakai obeng juga bisa, karena ada handle-nya. Jadi pengencangnya kita bisa menggunakan tangan saja. Ya, oke, kita akan balik untuk posisi beberapa sudah pas. Sip. Oke, kita akan pasang tutup depannya. Karena model yang Venom RX ini menggunakan akrilik depannya, jadi ya seperti ini. Mantul. Gambarnya memantul maksudnya. Rekamnya pakai kamera. Kita pasang, kita kencangkan sisi demi sisi, ada 4 sisi, atas 2, bawah 2. Kemudian akan kita coba menyalakan. Untuk SSD ini sudah terinstall Windows, jadi kalau kita pasang nggak usah langsung ke BIOS ya, jadi langsung masuk Windows. Tetapi kalau baru untuk perakitan biasanya dia belum ada sistem operasinya, dia akan masuk ke BIOS. Jadi akan kita setting BIOS dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba praktek setting BIOS di lain waktu. Setelah ini next, nanti pasti setting BIOS. Kemudian setelah setting BIOS nanti kita belajar juga tentang instalasi sistem operasi baik Windows maupun Linux. Oke, kita akan pasang power. Sebentar, saya akan ambil kabel power, dan ini saya menggunakan monitor dari komputer yang sudah nyala tadi, menggunakan HDMI ya, nggak pakai VGA, karena monitor saya sudah menggunakan pakai HDMI. Kemudian untuk kabel powernya sendiri, kabel power biasa, cari yang tebal. Meskipun murah tapi yang tebal itu bagus daripada yang tipis. Oke, saya ambil kabel HDMI, saya ambil kabel power, kita akan pinggirkan sebentar. Untuk CPU nya, ini bentuk CPU ya. Oke, kita akan pasangkan untuk kabel power dan juga HDMI. Kabel power sudah, HDMI sudah. Kita akan tes nyala. Oke, nyala untuk RGB-nya, HSF-nya nyala. Kemudian untuk layar juga sudah booting langsung ke sistem operasi Windows 10 yang sudah terinstall di SSD NVMe-nya. Oke. Alhamdulillah. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan.